Oke guys, di video kali ini masih membahas mengenai film Wolf Creek dengan pemeran yang baru, yaitu Wolf Creek kedua yang telah dirilis pada tahun 2013, lanjutan dari Wolf Creek pertama, di mana psikopat tersebut belum mati. Buat kalian yang belum nonton Wolf Creek pertama, bisa nonton videonya yang telah diupload sebelumnya di channel ini. Di film ini menceritakan seorang psikopat sadis yang selalu ingin membunuh. Apakah di film Wolf Creek kedua ini psikopat tersebut bisa dibunuh? Langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua orang polisi yang sedang berpatroli di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah mobil yang melintas melebihi kecepatan standar yang telah ditetapkan, dan polisi itu pun langsung mengejarnya. Setelah berhasil menghentikannya, pria itu pun turun dari mobil dan polisi itu langsung menilangnya. Saat polisi itu pergi, pria itu langsung menembak seseorang dari mereka yang sedang mengemudi menggunakan sniper yang ia miliki. Karena hal itu, mobilnya pun hilang kendali. Tak butuh waktu lama, pria tersebut langsung menghampiri mereka dan mematahkan kaki polisi tersebut. Tak hanya itu saja, si pria itu juga membakar mereka berdua bersama dengan mobil yang mereka pakai. Scene berpindah, di mana memperlihatkan sepasang kekasih bernama Redgar dan Katarina yang ingin berkunjung ke Wolf Creek. Sesampainya di tempat itu, mereka melihat pemandangan yang indah. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun membuat sebuah tenda untuk bermalam di sana. Di sisi lain, si pria itu melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan langsung menghampirinya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan mereka berdua. Pria tersebut menawari mereka sebuah tumpangan. Namun, Redgar menolaknya. Karena hal itu membuat psikopat itu kesal dan langsung membunuhnya. Setelah membunuh Redgar, ia pun memaksa Katarin untuk melakukan perhot-hotan. Tiba-tiba Redgar bangun dan langsung menghajarnya. Sayangnya, Redgar yang sudah lemah dengan mudah ia kalahkan. Pria itu yang sudah tidak ingin melakukan itu langsung membuat Katarin pingsan. Saat Katarin sadar, ia melihat kekasihnya yang sedang dimutilasi. Ia pun ketakutan dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Psikopat itu pun tahu ia melarikan diri dan langsung mencarinya. Dalam perjalanan, Katarin bertemu dengan seorang pria yang sedang melintas di jalan bernama Paul. Melihat keadaan Katarin, ia pun langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara psikopat tersebut bersama Paul, hingga akhirnya Paul menabrak sebuah pohon. Tak butuh waktu lama, psikopat itu pun langsung turun dan menembak Katarin di bagian pipinya yang membuat ia tewas. Kaget dengan hal itu, Paul pun langsung bergegas untuk lari dari tempat itu. Tibalah mereka di sebuah tempat, Paul pun mengeluarkan mayat Katarin dari mobil dan pergi meninggalkannya. Karena Paul pergi terlalu jauh, membuat ia kehilangan arah. Mengingat bahan bakarnya yang akan habis, ia pun memutuskan untuk menunggu pengendara lain yang akan melintas di sana. Namun, yang datang hanyalah psikopat tersebut menggunakan sebuah truk. Mengetahui hal itu, ia pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Namun, saat menaiki sebuah tanjakan, tiba-tiba ban mobil Paul langsung pecah, yang membuat ia kehilangan kendali dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Psikopat itu pun datang dan mendorong mobil Paul ke dalam jurang. Tak hanya itu saja, psikopat itu sengaja menjatuhkan truk itu ke dalam jurang untuk memastikan bahwa Paul akan benar-benar mati. Namun ternyata Paul belum mati.
dan berhasil meninggalkan tempat itu. Paul pun mencari pertolongan dengan berjalan kaki, tapi karena lahannya sangat luas membuat ia lelah dan ia pun terjatuh. Sekilas dirinya melihat sebuah rumah, ia pun langsung menggunakan sisa tenaganya untuk mendekati rumah tersebut. Di sana ia bertemu dengan orang baik yang memberikannya tempat untuk beristirahat. Di sana ia juga diberi makanan oleh mereka agar tenaganya kembali. Saat makan, mereka mengajak Paul untuk pergi ke kota terdekat. Tiba-tiba psikopat itu datang untuk mencari si Paul. Tak tinggal diam, pemilik rumah itu langsung keluar dengan membawa senjata agar psikopat itu menjauh dari rumahnya. Dan psikopat itu pun pergi dari sana. Kakek itu pun masuk ke dalam rumahnya untuk menyimpan senjatanya. Namun, tiba-tiba pria itu kembali dan membunuh kakek tersebut. Tak hanya itu saja, si nenek pun ikut dibunuh. Paul yang semakin dibuat ketakutan langsung melarikan diri dari tempat itu. Malam harinya, Paul berhasil ditangkap psikopat dan membuat ia pingsan. Saat ia bangun, dirinya sudah berada di ruangan bawah tanah yang ada di rumah psikopat itu. Di sana, Paul belum langsung dibunuh. Psikopat itu mencoba menyiksa Paul perlahan-lahan dengan sebuah permainan tanya-jawab. Jika Paul berhasil menjawab 5 pertanyaan, ia akan melepaskan Paul. Namun, jika Paul salah menjawab, jarinya akan dipotong satu persatu. 2 pertanyaan pun berhasil ia jawab. Namun, saat pertanyaan ketiga, Paul tetap menjawab dengan benar. Tapi psikopat itu malah menganggapnya salah dan memotong jarinya. Saat pertanyaan keempat, Paul mudah menjawabnya dengan benar. Namun, psikopat itu kembali menganggap jawabannya salah. Paul pun meminta psikopat itu untuk memotong jarinya yang di sebelah, agar tangannya dilepaskan dari ikatan, dan mudah mengambil martil yang ada di sebelahnya. Saat psikopat pergi ke belakang, ia menggunakan kesempatan itu untuk mengambil palu tersebut. Saat psikopat itu kembali, ia langsung menghantam wajah psikopat itu menggunakan martil. Dan ia pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Sayangnya, ia tidak menemukan jalan untuk keluar. Di sana, ia juga melihat banyaknya mayat yang berada di tempat itu, dan ia pun segera bersembunyi. Sayangnya, psikopat itu dengan mudah menemukannya dan langsung mencekiknya yang membuat dirinya pingsan. Saat dirinya sadar, ia sudah berada di luar dengan banyaknya luka yang terdapat di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu, ia ditemukan oleh 2 orang petugas kepolisian. Di akhir film menceritakan, Paul malah menjadi tersangka pelaku dari kasus pembunuhan di Wolf Creek yang belum terpecahkan. Dan Paul mengalami gangguan mental selama penyelidikan. Scene diakhiri dengan memperlihatkan psikopat tersebut berjalan dengan santai. Bisa disimpulkan bahwa film ini masih akan berlanjut. Bocoran yang beredar bahwa lanjutan dari film ini akan dirilis pada tahun 2022. Sedikit pantun penutup dari saya guys. Wabil taufik meluncur tak berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.